Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Fitrika, NIM 1201603 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ulangan akhir semester pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, pada bagian A pertanyaan tentang aktivitas di Zoom. Berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Baik, saya menghadiri perkuliahan melalui Zoom sebanyak 5 kali pertemuan. Saya menghadiri perkuliahan melalui Zoom ini karena untuk menghadiri mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, untuk mendalami materi di setiap pertemuannya, dan juga untuk menambah nilai saya pada mata kuliah dengan menjawab soal-soal diskusi melalui Zoom. Selanjutnya, apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian tengah semester? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda video recordkan. Setelah ujian tengah semester mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, saya juga sering membuat video record materi di pertemuan 9 hingga pertemuan 13. Pada pertemuan 9 membahas materi tentang CRM dan upaya meningkatkan nilai pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM adalah sistem yang dapat mengatur hubungan antar pelanggan dan pengelola, sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis. Di dalam setiap sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan falsafah. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dan customer. Yang kelima, menyediakan dukungan pada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Dan yang kedelapan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Pada pertemuan 10 membahas materi tentang perilaku konsumen. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perilaku konsumen. Salah satunya adalah Gerald Gelman dan Melanie Wallendorf menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Ada beberapa manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan, yaitu mengurangi risiko terhadap bisnis, sebagai bahan mengumpulkan feedback sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat, dan upaya menciptakan loyal customer. Pada pertemuan ke-11 membahas materi lanjutan tentang perilaku konsumen. Informasi yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen adalah: pertama, keinginan konsumen untuk membeli. Yang kedua, analisis kampanye. Yang ketiga, analisis sentimen. Dan yang keempat, segmentasi pasar. Pada pertemuan ke-12 membahas materi tentang ekuitas merek dalam Islam. Dalam pertemuan ini, materi yang dijelaskan adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ekuitas merek dalam Islam. Salah satunya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradduhum 'alal malaikati faqala ambi uni bi asma'iha ula in kuntum shodiqin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kandungannya ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Qur'an dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya Quran Surah Ad-Duha ayat 8-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas saila fala tanhar. Artinya kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya.
Isi kandungannya berdasarkan ayat di atas, sebetulnya Allah memberikan kita hati yang bening dan orang yang menjaganya akan mendapatkan banyak keberuntungan. Begitu juga pada perusahaan Rabbani, jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai brand loyalty untuk menarik hati konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Si kandungannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas yang mengindikasikan suatu perkara itu baik atau buruk apa yang telah dilakukan oleh seorang tidak lepas dari apa yang telah dipaparkan dalam ajaran Islam, maka akan timbul kesan baik, dan jika seseorang tersebut berbuat sebaliknya, maka kesan yang timbul tersebut bukanlah suatu kesan yang baik, bahkan buruk. Selanjutnya Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha penyayang. Kandungannya, Allah mengajarkan dengan prinsip keseimbangan antara suatu produk dan produk lain untuk menentukan terjadi kerusakan atau tidak ada produk. Dalam ayat ini, Allah mengisyaratkan manusia perlu membuat sistem untuk meneliti secara berulang-ulang guna meyakini atau dalam kapasitas manusia bahwa produk sudah mencapai zero defect, yang meyakini telah terdapat kesesuaian produk dengan standar atau kriteria yang ditentukan atau diminta oleh konsumen. Pada pertemuan 13 melanjutkan membahas materi tentang ekuitas merek dalam Islam. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasinya yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan diferensiasikan diri dari para pesaing. Jadi merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Fungsi dari merek berbagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Selanjutnya, nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Beri argumentasi dan bukti-bukti bahwa Anda pantas mendapatkan nilai yang Anda harapkan. Nilai yang saya harapkan adalah sudah pasti nilai A pada mata kuliah ini, karena saya selama 1 semester selalu mengikuti perkuliahan di ruang Zoom, dan juga saya aktif dalam membuat video record yang diperintahkan setelah mengikuti perkuliahan Zoom. Buktinya dapat dilihat pada channel YouTube pribadi saya, Miftahul Rizky Fitrika. Di situ saya selalu posting video-video tugas Islamic Marketing dan Manajemen. Secara garis besar, saya sudah pantas mendapatkan nilai yang bagus. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu bagian B. Pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan teori-teori yang berkenaan dengan Islamic Marketing dan Manajemen. Soal pertama, coba saudara bacakan surah Ar-Rod ayat 21, surah An-Nisa ayat 9, 29 dan 58, dan surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan Customer Relationship Management. Baik, Quran Surah Ar-Rod ayat 21 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhsay yauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya yaitu dalam meningkatkan nilai pelanggan, kita harus menjaga tali silaturahmi dengan pelanggan, dengan meningkatkan pelayanan agar pelanggan merasa senang. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakshal lazina law taraku min kalfihim zuriyatan di'afan kafu alaihim falyattaqullaha
wal yaqulu qaulan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap atau kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa antuk takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antaranya manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hubungannya dari ketiga ayat di atas dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam melakukan pelayanan atas usaha kita kepada pelanggan harus dilakukan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak melakukan kecurangan di dalamnya. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'am wala kulumul lati ja'alallahu lakum qiyamam warzuquhum biha waqsuhum wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lahum fi anfusihim qaulam baliga. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Hubungan Quran Surah An-Nisa ayat 5 dan Quran Surah An-Nisa ayat 63 dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam menghadapi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita harusnya dengan menggunakan ilmu dan akal. Lanjut ke soal nomor 2. Coba saudara jelaskan konsep Customer Relationship Management dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang ada menjelaskan konsep CRM dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Bisnis selalu memegang peran penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut adalah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri telah terlibat dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanat dalam bisnis. Sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan pelanggan. Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahmi. Surah dalam Al-Quran yang menjelaskan CRM dalam Islam adalah Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bin innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum
di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kandungan ayat ini adalah bahwa Allah memberikan peringatan untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan juga untuk selalu berlaku adil, karena sekecil apapun kesalahan atau kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Menurut Tunggal, manfaat CRM adalah mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time to market, dan peningkatan pendapatan. Di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan, diantaranya menerapkan falsafah, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dan customer, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dan dalam penjualan, dan membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Menurut Swift, 4 dimensi CRM, yaitu yang pertama identifikasi konsumen, yang kedua membangun daya tarik terhadap konsumen, yang ketiga mempertahankan konsumen yang ada, yang keempat pengembangan konsumen. Selanjutnya, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Berikan contoh dalam kehidupan Anda sehari-hari membeli produk. Faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama usia, umur, dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Yang kedua, pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian konsumen mereka. Yang ketiga, situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Yang keempat, gaya hidup konsumen adalah faktor lain mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Dan yang kelima, kepribadian berbeda pada setiap orang dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Contohnya adalah di mana masyarakat ingin membeli buah antara buah impor dan buah lokal. Tidak jarang masyarakat sebagai konsumen yang lebih memilih untuk membeli buah impor daripada buah lokal. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena harga buah impor lebih murah dibandingkan dengan harga buah lokal. Selanjutnya, bagaimana sikap konsumen pengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Baiklah, sikap konsumen dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan penentuan keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Yang kedua, faktor sosial. Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Dan yang ketiga, faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Contohnya, saya akan menawarkan kepada teman saya untuk berbelanja di toko langganan saya karena harganya terjangkau dan banyak promosinya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Bagaimana jika Anda membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori proses keputusan pembelian konsumen. Baik, menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar yang dimana memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Cara pemasaran harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Langkah pertama yang saya lakukan ketika membeli baju yaitu mencari informasi mengenai produk tersebut, yaitu dari segi keawetannya, bahan yang digunakan, dan mencari informasi mengenai harga baju tersebut. Setelah itu saya menggunakan baju untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tak hanya sebagai kebutuhan pangan, baju juga dapat dimanfaatkan juga dalam hal fashion kekinian. Selanjutnya, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dan isi kandungannya.
Ada beberapa dalil yang menerapkan tentang konsumsi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi seseorang. Pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, berpakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Itu ada pada Quran surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, anjuran mengkonsumsi yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari atau makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menjelaskan bahwa Dia memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan atau makanan yang halal lagi baik serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Surah Al-Rifa ayat 267. Selanjutnya bacakan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183, surah Al-Anbiya ayat 105 dan surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Yang pertama, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muksirin wazinu bil qisasil mustaqim wala tabqasun nasa asya'ahum wala fil ardi mufsidin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Selanjutnya Quran surah Al-Anbiya ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'diz zikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah atau kami tulis dalam lauh mahfuz bahwasannya bumi ini dikuasai hamba-hambaku yang soleh. Dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Selanjutnya Quran surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailang fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Selanjutnya jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros, dan tidak pula kikir atau israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandasan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Selanjutnya, ekuitas merek yang tinggi memberikan jumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan jumlah keunggulan kompetitif tersebut. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi atau menurut anggapan para konsumen. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Nama selanjutnya, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungannya ayat Al-Quran mendukung pertanyaan ini. Ayat Al-Quran yang mendukung pertanyaan ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa araddohum 'alal malaikati faqala ambiyuni bi asma'iha ula in kuntum shodiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kandungannya, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seorang yang paling mendasar. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor-faktor individu. Faktor ini meliputi motif yang ada pada seorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, persepsi atau pengamatan. Yang keempat, belajar. Yang kelima, kepercayaan. Yang keenam, sikap. Yang ketujuh, kepribadian. Dan yang kedelapan, citra diri. Selanjutnya, pada nomor selanjutnya, jelaskan apa topik dan materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut. Sebutkan dan baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan oleh pembicara dalam video tersebut. Topik dan materi yang dijelaskan dalam video tersebut ialah yang pertama, tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dalam pembelian, yaitu citra merek. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, mengenali kebutuhan. Yang keempat, pencarian informasi. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, keputusan pembelian. Selanjutnya, ada juga faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan produk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk, yaitu harga barang itu sendiri, kualitas barang, merek, pendapatan, selera konsumen, dan harga barang pengganti. Selanjutnya juga ada kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan konsumen. Yang pertama, ada kegagalan di masa lalu. Yang kedua, konsultasi yang berlebihan. Dan yang ketiga, faktor ketidakpastian. Keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Pengambilan keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku pembeli terjadi. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan tadi, yaitu yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa araddohum 'alal malaikati faqala ambiyuni bi asma'iha ula in kuntum shodiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Selanjutnya, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muksirin wazinu bil qissasil mustaqim wala tabkhusun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan kandungannya. Mungkin sekian penjelasan saya pada materi ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dari penjelasan saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.